Bapak Ibu perhatikan di baik-baik ya. Murid-murid tidak pernah minta Tuhan Yesus mengajarkan mereka berkhotbah dengan baik. Murid-murid tidak pernah meminta Yesus mengajarkan mereka untuk mengusir setan. Murid-murid tidak pernah meminta Yesus untuk mengajarkan mereka menjadi seorang bisnismen yang baik atau seorang bisnismen yang sukses. Saya tidak temukan ayatnya. Tapi yang saya temukan ayatnya adalah murid-muridnya meminta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa. Itu berarti doa bukan sesuatu yang mudah atau murahan. Tetapi doa adalah sesuatu yang mahal, yang penting, yang bernilai, yang perlu dipelajari dengan baik. Katakan amin 1 triliun kali. Doa bukan sesuatu yang mudah, bukan juga sesuatu yang murahan, tetapi sesuatu yang mahal, yang bernilai, yang penting, yang perlu dipelajari dengan baik. Ada orang yang jadi Kristennya sudah 60 tahun tapi tidak tahu berdoa dengan baik. Ada yang juga sudah Kristennya 70 tahun tapi tidak tahu doa dengan baik. Karena itu doa itu perlu dipelajari. Dan yang bisa ngajar Bapak Ibu berdoa dengan baik, Tuhan Yesus. Menurut Roma pasal yang ke-8, yang bisa ngajarkan kita berdoa, Roh Kudus. Karena itu doa bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang murahan, tapi sesuatu yang mahal, yang penting, yang bernilai. Dan kalau itu penting, mahal, dan bernilai, maka kita perlu kejar, perlu pelajari dengan baik. Karena mereka yang dilatih olehnya di dalam hadiratnya akan menjadi pembuat sejarah. Mereka yang dilatih berdoa, suka berdoa. Tahukah saudara begini, bahwa 1905 terjadi kebangunan rohani di Wales, Inggris, di jalan yang namanya Azusa Street, oleh seorang Afrika Amerika yang bernama William Seymour yang berdoa. Saudara tahu ini terjadi kebangunan rohani luar biasa. Dimulai dengan 7 wanita yang berdoa di garasi mobil. Nggak ada tempat doa untuk mereka. Mereka pakai garasi mobil yang kosong. Lalu Tuhan melawat Inggris, maka terjadilah pergerakan luar biasa yang namanya pergerakan Pantekosta. Penginjilan yang luar biasa. Dan seluruh dunia dijangkau oleh Injil. Dimulai dengan doa. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus turun? Roh Kudus turun ketika 120 orang menanti-nanti di loteng atas Yerusalem. Mereka orang-orang sederhana yang tidak terpandang, mungkin tidak punya kedudukan, tapi mereka menanti-nantikan Tuhan. Ketika Holy Spirit come, turun di atas mereka, maka itu mengubah wajah kekristenan, merubah dunia. Ketika Injil datang, penemuan-penemuan besar muncul. Tahukah saudara, negara-negara besar yang maju, itu awalnya Injil datang, terang Tuhan datang, maka pikiran-pikiran yang gelap terbuka, Injil datang. Dan semuanya dimulai dengan doa. Kemudian saya berani mencatat begini, mereka yang dilatih olehnya, latihan dalam doa, belajar dalam doa, latih dalam hadiratnya, akan menjadi history maker, pembuat sejarah. Bapak Ibu katakan, saya mau jadi pembuat sejarah ketika saya berdoa. Amin 1000 triliun kali. Haleluya. Nah, banyak orang mau menang. Banyak orang mau menang, tetapi mereka tidak mau berdoa. Ulangi, banyak orang mau menang, tapi mereka tidak mau berdoa. Mereka suka bergantung dengan iman orang lain. Iman hamba-hamba Tuhan tertentu. Tidak salah. Di satu sisi, untuk doa korporat, doa sepakat. Tapi Tuhan mau Anda dan saya punya 1 jam dengan Dia. Haleluya. Bapak Ibu jujur di sini. Tolong Bapak Ibu tulis.
Satu hari itu Bapak Ibu punya waktu dengan Tuhan pribadi berapa jam? Yang 5 menit tolong tulis, saya 5 menit. Yang 10 menit tulis, saya 10 menit. Yang 15 menit tulis, saya 15 menit. Yang 30 menit tulis, saya 30 menit. Yang 1 jam tulis, saya 1 jam. Yang 2 jam tulis 2 jam. Yang 1,5 jam pun juga tulis. Ya. Yang 1,5 jam, yang 1 menit pun tulis. Yang setengah menit, 30 detik doa makan pun tulis. Jadi hubungan Anda dengan Tuhan itu cuma doa makan. Ya. Wow. Bapak Ibu jujur ya, karena yang lebih tahu kan Tuhan yang lebih tahu hati Anda. Jadi kita tulis bukan untuk kelihatan mau bangga dengan orang lain, tapi memang itu lifestyle Bapak Ibu. Ada yang 1 jam, ada yang 1 jam setengah, ada yang 20 menit, ada yang 2 jam, ya, ada yang 5 menit. Bapak Ibu jujur di situ. Oke, thank you untuk responnya. Berarti ada variasi di sini. Ya. Sekali lagi banyak orang mau menang, tapi mereka tidak mau berdoa. Garis lagi, ingat ini, banyak orang mau menang, tapi mereka tidak mau berdoa. Jadi saya bolak-balik perkataan itu. Kalau kita mau menang, maka kita harus berdoa. Dan Yesus berkata begini, tidak sanggupkah engkau bertahan 1 jam saja? Tuhan tidak akan menjawab kita dari sorganya sebelum ada orang benar yang berdoa di bumi. Ulangi, Tuhan tidak akan menjawab kita dari sorganya sebelum ada orang benar yang berdoa di bumi. Apa saudara dan saya orang benar? Apa kriteria orang benar? Kriteria orang benar adalah Bapak Ibu mendengar dan Bapak Ibu melakukan firman, maka itu orang benar. Mendengar saja, menyimpan saja, tidak melakukan, bukan orang benar. Alkitab bilang orang bodoh. Tapi ketika Bapak Ibu dengar dan Bapak Ibu lakukan, maka kita disebut dengan orang bijaksana, orang benar. Maka Tuhan tidak akan menjawab dari sorganya sebelum ada doa orang benar yang naik dari bumi. Elia manusia biasa, tapi berdoa sungguh-sungguh. Lalu hujan tidak turun 3,5 tahun, kemudian dia berdoa sungguh-sungguh lagi, lalu Tuhan menurunkan hujannya. Dan Alkitab katakan Elia adalah manusia biasa yang sama dengan kita. Yakobus pasal 5 ayat 14, 15, 16 mencatatnya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan doanya benar ya. Bukan doanya yang benar, orangnya yang benar. Banyak orang yang berdoanya benar. Banyak orang yang berdoanya sepertinya doanya sangat baik. Doanya sangat benar. Tapi Tuhan nggak cari doa yang benar, yang seperti puisi. Tidak. Tuhan cari orangnya yang benar. Makanya karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bukan doanya yang benar. Bukan doa yang benar. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu kembali. Apakah Bapak Ibu orang benar? Dan saya tadi beritahukan orang benar adalah dengar firman, lakukan firman. Ulangi, Tuhan tidak akan menjawab dari sorganya sebelum ada doa orang benar yang naik dari bumi. Bagaimana cara kita supaya bisa menjaga 1 jam dengan Tuhan? Bagaimana caranya supaya bisa berjaga-jaga 1 jam dengan Tuhan? Yang pertama, Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan berkata begini, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Harus sanggup berjaga-jaga. Garis kata sanggup berjaga-jaga. Bapak Ibu tulis, saya hari ini sanggup berjaga-jaga 1 jam. Jadi Anda yang tadi 5 menit, 10 menit, hari ini harus upgrade waktunya. Pak Pastor bagaimana caranya? Nanti kita belajar. Hari ini saya akan ajarkan Bapak Ibu. Bagaimana bisa berdoa 1 jam dengan Tuhan. Haleluya.
Mungkin Anda lihat orang berdoa 1 jam, Anda katakan ngomong apa aja itu ya. Padahal kalau kita gosip 5 jam, saudara, nggak habis-habis. Tapi doa dengan Tuhan 1 jam aja, aduh pegal-pegal, aduh capek banget. Makanya hal yang pertama, bagaimana cara kita supaya bisa berjaga-jaga 1 jam dengan Tuhan. Yang pertama, harus sanggup. Kesanggupan kita bukan dari kekuatan kita, kesanggupan kita dari Tuhan. Harus sanggup berjaga-jaga. Berdoa itu tidak boleh dipaksakan. Kalau sanggup berarti dari dalam. Saya sanggup, berarti akui dari dalam. Berdoa itu tidak boleh dipaksakan. Harus timbul dari dalam hati. Kalau timbul dari dalam hati, berarti cinta. Doa itu harus dimulai dengan cinta lebih dulu. Karena doa itu adalah gambaran keintiman dengan Tuhan. Doa itu bukan sebuah rutinitas, aktivitas, tapi doa itu adalah sebuah relationship, hubungan. Amin. Bapak Ibu yang pernah jatuh cinta, atau yang sedang jatuh cinta, rasanya mau tinggalkan semuanya, dunia ini punya Anda berdua. Anda nggak mau pusing dengan orang lain, yang penting si dia. Betul ya? Yang penting si dia. Itu karena cinta. Kalau Anda jatuh cinta dengan orang yang pendek kurus, maaf, hitam lagi. Anda pikir pendek kurus hitam, gantengnya luar biasa. Tapi kalau cintanya hilang, pendek kurus hitam, jeleknya minta ampun. Kalau Anda jatuh cinta dengan orang yang tinggi, jangkung, ganteng, atau cantik, dan ketika nanti Anda kasihnya hilang, cintanya hilang, Anda berkata tinggi jangkung, pemberosan pada kain, hitung-hitungan. Ketika ada kasih, maka Anda lakukan dengan baik, kasihnya hilang, maka itu mempengaruhi juga sikap kita. Dan berdoa tidak boleh dipaksakan. Ayo doa, nggak boleh. Bapak Ibu capek. Berdoa itu adalah harus timbul dari dalam. Harus sanggup. Harus punya sebuah keputusan, komitmen, saya mau doa. Karena itu kenapa kita perlu daftar. Karena dari sini kelihatan akan ada calling, panggilan. Bapak Ibu tidak bicara dengan saya, Bapak Ibu berdoa itu bicara dengan Tuhan. Doa itu relationship, dan doa itu bukan monolog, tapi dialog. Ketika Anda bicara, Tuhan diam. Dan ketika Anda diam, Tuhan bicara. Haleluya. Itu yang disebut dengan Anda harus punya waktu saat teduh. Ada banyak orang berkata, saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Tapi kalau ditanya Anda anak Tuhan, iya. Lalu Tuhan itu Bapamu, iya. Something wrong with you kalau Anda nggak pernah dengar suara Bapamu. Harusnya kita sangat kenal suara Bapa kita. Doa itu harus dimulai dari sebuah kesadaran bahwa kita semua butuh Yesus. Doa harus dimulai dari sebuah kesadaran bahwa kita semua butuh Yesus. Bapak Ibu tulis di situ. Doa harus dimulai dari sebuah kesadaran bahwa saya butuh Tuhan Yesus. Amin 10.000 triliun kali. Wow. Harus dimulai dengan kata sanggup. Sesuatu dari dalam keluar. Makanya ayat 37. Tuhan Yesus datang 3 kali dan Tuhan Yesus berkata, Simon, Andreas, Yakobus, tidak sanggupkah kamu? Berarti mereka tidak datang dengan hati. Tuhan Yesus butuh kesanggupan kita. Tuhan Yesus butuh kemauan kita dalam berdoa. Dan kesanggupan, kemauan kita ada di jiwa. Jiwa kita ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka itu terkontaminasi oleh dosa. Sehingga akhirnya jiwa kita cenderung kepada daging. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, roh memang penurut, daging lemah. Haleluya. Sehingga Bapak Ibu kalau diperhadapkan dengan doa dan diperhadapkan dengan jalan-jalan ke mall, Bapak Ibu pilih yang mana? Diperhadapkan dengan doa, dengan diperhadapkan dengan undangan pesta, Bapak Ibu pilih yang mana?
Doa harus dimulai dari sebuah kesadaran bahwa kita butuh Yesus. Dan Tuhan Yesus butuh, ingat ya Bapak, butuh kesanggupan kita. Tuhan itu sebenarnya nggak butuh apa-apa. Dia bisa semua. Tapi kenapa dia butuh Bapak Ibu? Kenapa dia butuh kita datang menyembah dia? Karena itu dia tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Dia ciptakan langit dan bumi menyembah dia. Kicauan burung-burung untuk menyembah dia. Pukulan ombak untuk menyembah dia. Gesekan pohon untuk menyembah dia. Bahkan semua itu ketika terjadi tidak menarik perhatian Tuhan. Tapi ketika Anda dan saya menyembah Tuhan, sorga diam 30 menit. Karena itu Tuhan Yesus butuh kesanggupan. Berarti kalau butuh kesanggupan, berarti sesuatu dari dalam. Respon cinta. Ingat, sorga melakukan hanya untuk mendapatkan cinta saudara. Jangan biarkan sorga bertepuk sebelah tangan. Jangan cuma dengar Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, tapi saudara tidak mengasihi Tuhan. Tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah punya waktu 1 jam minimal di hadapan Tuhan. Every day. Kita dikasih 24 jam loh. Kalau sampai 1 jam tidak kita kasih ke hadapan Tuhan, keterlaluan. Berarti kita tidak menghargai karyanya Tuhan. Prinsip dalam doa adalah kita menjadi contoh bagi orang lain. Kenapa Tuhan Yesus mengambil Petrus, Yakobus, Yohanes? Ingat saya pernah bicara tentang bagaimana pelayanan. Karena 3 orang ini akan menjadi fondasi untuk membangun kekristenan perjanjian baru sampai sekarang. Dan itu saya tidak akan jelaskan sekarang. Tapi kenapa Tuhan mengambil mereka, mengajak mereka untuk cuma membuktikan, untuk bahkan sampai mati, ditangkap, Tuhan bisa tetap mendemonstrasikan sebuah relationship, berdoa dengan begitu ketakutan di Taman Getsemani. Jadi prinsip doa adalah kita menjadi contoh bagi orang lain. Tadi saya katakan tidak perlu dipaksakan, tapi jadi contoh. Apa jadi contoh? Sebab doa itu kehidupan menjalar. Ketika Bapak Ibu suka duduk doa, orang tua juga suka duduk doa, anak-anak masuk lihat Papa doa. Lama-lama itu turun ke anak-anak. Saya sangat percaya bahwa DNA rohani itu mengalir. Dari Lois kepada Eunike, Eunike turun kepada Timothy. Dan Rasul Paulus bisa melihat itu. Rasul Paulus bilang, iman yang ada pada nenekmu Lois dan mamamu Eunike ada pada engkau. Pelayanan itu ada DNA-nya. Ketika Bapak Ibu punya sebuah kehidupan yang intim dengan Tuhan, itu DNA rohaninya turun. Saya lihat mama saya, mama mertua, mamanya istri di rumah tahun ini 29, besok ini 92 atau 93 tahun. Itu doa 1 hari bisa 5 sampai 6 kali. Tanpa dipaksa anak-anaknya mengikuti. Saya lihat istri saya. Ya. Saya lihat istri saya itu mengikuti pola teladan mama karena menjala. Dan saya lihat itu turun dari mana? Turun dari kongnya mereka. Mama itu punya papa itu adalah penginjil, guru Injil. 8 perempuan semuanya. Dan saya lihat kehidupan mereka adalah kehidupan yang sebelum breakfast harus cari firman Tuhan dulu, harus berdoa dulu. Kehidupan doa itu menjalar. Bapak Ibu duduk berdoa, anak-anak akan niru. Bapak Ibu suka duduk baca Alkitab, anak-anak akan lihat dan mereka akan niru. Saya pernah layani satu keluarga, bapaknya berkata gini, Pak Pendeta tolong doain anak saya, bilang dia jangan merokok. Saya tanya kenapa? Ya, tunggu dia kerja dulu Pak. Bapak merokok enggak? Iya Pak, saya merokok karena kan saya sudah dewasa, saya orang tua. Saya katakan kalau Bapak contoh kasih merokok, dan Bapak larang anak untuk tidak merokok, nggak akan terjadi apa-apa. Karena anak-anak lihat contoh orang tua. Bapak berhenti merokok, anak Bapak akan berhenti merokok.
Tubuh kita adalah bait Allah, jangan merusakkannya dengan yang lain. Jangan membelanjakan sesuatu yang bukan roti. So, kehidupan rohani menjalar, kehidupan doa menjalar. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana kehidupan doa. Di tengah-tengah masa sulit, mau ditangkap, mau dibunuh, Tuhan Yesus tetap berdoa dalam tekanan berat, sampai tetesan keringatnya mengeluarkan darah. Ini berarti stres tingkat tinggi. Hari ini Bapak Ibu stres sampai keringat Bapak Ibu keluarkan tetesan darah atau tidak? Kan tidak. Ada banyak orang ketika doa belum dijawab, dia berhenti berdoa. Belum dibuka jalan, dia belum berhenti berdoa. Doa yang benar itu adalah sampai jawaban doa datang. Doa yang benar itu, sekalipun belum lihat jawaban, Bapak Ibu tetap berdoa. Itu doa yang benar. Sanggup berjaga-jaga artinya punya posisi melihat yang jelas. Melihat yang jelas ini adalah melihat hanya kepada Tuhan Yesus dan tidak mengalihkan pandangan kepada yang lain. Saya temukan ada begitu banyak orang yang menyerah di tengah jalan ketika mereka belum lihat hasilnya datang. Sehingga akhirnya mereka berhenti, padahal itu sudah di depan mata. Saya selalu kasih ilustrasi yang sangat simpel. Kalau Bapak Ibu jalannya, tujuan Bapak Ibu jauh sekali, maka saya percaya di tengah jalan Tuhan akan kasih kita guidance. Belok kiri, belok kanan, ini waktunya nurun, ini waktunya di mana kamu akan melewati batu-batu yang tajam, kerikil, jurang, hati-hati ya. Tapi kalau sampai Bapak Ibu sudah ada jawaban di depan mata, sepertinya misalnya air gelas ini sudah tinggal satu jangkauan lagi depan mata, kan tidak perlu ada guidance. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sudah lihat begini bahwa sepertinya tidak ada lagi tuntunan, maka sebentar lagi Bapak Ibu sampai pada tujuan. Tuhan Yesus tetap berdoa. Dalam tekanan, dalam depresi dia sebagai seorang manusia, bahkan dia katakan begini, aku begitu takut. Karena dia menanggung segala dosa dunia. Berarti kalau kita bicara tentang hal yang pertama, 1 jam di hadapan Tuhan, artinya sanggup berjaga-jaga, artinya punya posisi melihat yang jelas. Tuhan Yesus ajarkan begini, kalau kamu berdoa, percayalah, kamu sudah menerimanya. Itu posisi melihat yang jelas. Bapak Ibu gini, tutup mata, Bapak Ibu bayangkan begini, saya sudah dapat yang saya minta. Bisa nggak begitu? Sekalipun buka mata, belum terjadi. Tapi di alam roh, udah terjadi. Bapak Ibu harus dulu menang di alam roh, baru keadaan alam roh itu baru bawa itu turun ke alam nature ini, alam natural ini. Bagaimana kita bisa menang di alam roh? Taruh dalam pikiranmu, saya sudah dapat, sudah terima. Makanya Tuhan Yesus ajarkan gini, kalau engkau berdoa, engkau minta, percayalah engkau sudah menerimanya. Itu artinya iman yang tidak dialihkan, tapi Anda percaya Tuhan tidak menipu kita, membohongi kita. Bahwa Alkitab berkata begini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Jadi doa itu tidak cuma, makanya ada 3 jenis orang berdoa. Doa orang benar, orang yang salah berdoa, dan yang ketiga orang yang tidak mau berdoa. Anda tipikal orang yang mana? Doa orang benar besar kuasanya. Orang yang salah berdoa menurut Yakobus, kamu berdoa tapi kamu salah berdoa karena yang kamu minta untuk keinginan dagingmu. Untuk menyenangkan egomu, makanya Tuhan tidak jawab. Yang ketiga, orang yang tidak mau berdoa. Kamu tidak dapat apa-apa, menurut kitab Yakobus pasal yang kelima, karena kamu tidak berdoa. Wow. Kehidupan doa adalah satu hal yang tidak disukai oleh setan dalam hidup orang percaya. Contoh,
Ketika Bapak Ibu mulai berdoa, ada begitu banyak godaan dalam pikiran yang mengganggu supaya kita berhenti berdoa. Betul? Ada godaan gini, ngapain doa? Berlu kan capek. Ngapain berdoa? Wah, mendingan jalan-jalan, mendingan pergi dengan teman, mendingan main handphone, mendingan nonton YouTube, mendingan nonton apa tuh? Film, mendingan nonton film Korea, apa Netflix, apalagi ya. Mendingan itu ngapain berdoa. Tapi kalau nonton Netflix, nggak ada pikiran-pikiran yang tadi. Kalau jalan-jalan di mall, nggak ada pikiran-pikiran yang mengganggu, padahal keluarkan uang di situ. Kenapa ketika kita mau ambil keputusan doa, ada begitu banyak gangguan? Karena setan tidak suka orang percaya berdoa. Karena doa punya kuasa untuk menggerakkan seluruh elemen sorga, untuk mengintervensi seluruh kehidupanmu. Tadi saya katakan begini, bahwa sorga tidak akan buat apa-apa ketika Bapak Ibu tidak doa. Jadi saluran untuk kita menerima sesuatu di muka bumi ini, saluran namanya doa. Haleluya. Setan sangat tahu. Makanya kenapa orang itu malas doa. Kenapa pertemuan-pertemuan doa itu sepi. Karena orang tidak mau prosesnya, dan setan tahu itu. Ada banyak gangguan yang ada di pikiran pada kesanggupan mereka, yang mereka tidak mau tunduk dalam kendali Roh Kudus. Kenapa saya mau taruh fondasi ini dulu sebelum kita masuk di nanti di jenis-jenis doa. Kalau Bapak Ibu belum mengerti di sini, kita akan sulit nanti, kita hanya cuma terima pengajaran. Prakteknya nanti nol lagi. Saya urusin pasukan doa mulai dari cuma 5 orang. Dan saya tinggalkan itu ratusan, 300 orang lebih. Menara doa 24 hours. Dan saya setiap hari Minggu, dari jam 00 sampai jam 06 pagi, 6 jam di menara. Hari Minggu ada kalanya khotbahnya 2 kali. Dan setelah pulang harus naik di menara doa. Dan masuk kantor itu Senin, jam 7 pagi, jadi ada kalanya cuma pulang, mandi, kemudian masuk kantor lagi. Dan setiap minggu lakukan itu. Setiap hari Jumat saya pimpin pasukan doa mengelilingi Pulau Bali. Pergi jam 6 pagi, pulang masuk jam 6 sore. Jessica belum tentu kelilingi Pulau Bali. Saya setiap minggu kelilingi Pulau Bali. Mulai naik dari Denpasar, kemudian Tabanan, Gilimanuk, Singaraja turun Amblapura masuk Klungkung masuk Gianyar kemudian masuk, kemudian Bangli, kemudian masuk lagi Denpasar. Dan anak saya perempuan yang kecil itu, si Charity masih kecil, waktu itu Chris baru playgroup atau TK itu ya. Anak saya itu 3-4 tahun itu ikut doa setiap minggu. Kelilingi Pulau Bali itu berdoa. 10 orang pergi, saudara. Itu berdoa nggak ada henti-hentinya 8 jam itu. Saya beritahukan kepada saudara begini. Setan sangat tahu kekuatan doa. Dan saya lihat begini bahwa kemampuan doa, kekuatan doa itu jauh melampaui kata-kata yang bisa kita ucapkan. Ada kalanya Tuhan menjawab kita jauh melampaui yang kita minta. Haleluya. Amin. Dan saya belajar budaya Bali 1 tahun. Untuk masuk dalam doa peperangan ketika kita di Bali, di sana. Doa peperangan secara spirit ya. Belajar budaya Bali 1 tahun itu buku-buku di atas saya itu banyak. Baca buku begitu banyak. Survei begitu. Nanti one day saya akan ngajar Bapak Ibu tentang peperangan rohani. Dan itu nanti sesi-sesi paling ujung sekali. Ya. Itu sesuatu yang hanya dimengerti oleh orang-orang pendoa yang matang, yang dewasa rohani. Sehingga kita akan masuk ke dalamnya. Ini prinsip-prinsip dasar yang saya mau taruh dulu untuk sebuah perlengkapan untuk nanti Bapak Ibu mengerti tentang bagaimana kita akan masuk
di dalam doa-doa strategis yang akan melihat dampaknya, yang akan melihat kemampuannya men-take over kekuatan-kekuatan musuh. Tahukah saudara begini, kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan doa itu, mereka men-take over bangsa-bangsa dengan doa. Haleluya. Hizkia tidak perlu perang, Yosafat tidak perlu perang. Dia pakai elemen kedua dari doa, pujian, musuh dikalahkan, menaklukkan satu bangsa dengan pujian, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Malaikat Tuhan yang berperang, Tuhan yang berperang, tugas mereka cuma menjara. Setan paling takut dengan doa. Setan paling takut umat Allah berdoa. Makanya kalau saudara berdoa, kenapa cepat ngantuk? Saya bayangkan setan nyanyi, Nina Bobo. Lalu Anda kepalanya turun lambat, naiknya cepat. Lalu saudara berkata begini, Tuhan, bicaralah kepada hamba-Mu. Padahal baru doa 2 menit. Saat teduhnya, besok amin jam 9 pagi. Ya. Dan nanti saya akan latih Bapak Ibu pelan-pelan, tapi saya mau taruh step per step dulu. Saya nggak mau lompat langsung Bapak Ibu kaget gitu ya. Saya nggak mau. Saya nggak mau Bapak Ibu seperti itu. Ya. Saya mau Bapak Ibu ini tertancap dalam roh Bapak Ibu. Oke? Katakan amin 5.000 triliun kali. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Masalahnya begini, orang Kristen itu nggak sadar-sadar. Orang Kristen itu mengalami near death experience, mati suri. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tahukah saudara begini, setan mencari orang yang dapat ditelan, bukan dikunyah. Kenapa? Karena ini sudah jadi singa ompong. Udah nggak punya gigi. Jadi Anda didapati langsung ditelan, sudah nggak dikunyah lagi. Karena dia nggak punya gigi, singa tua ini sudah. Tapi dia berkeliling mencari orang model apa? Yang nggak doa. Dari muka Anda lihat saya, banyak yang Anda tulis di situ. Saya nggak mau menjustis. Banyak yang saya ada yang bilang yang nggak ngaku. Ya, Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu ya. Ada banyak yang siap ditelan. Ada banyak yang nggak ngaku tadi bilang. Ada banyak yang nggak doa. Berjaga-jaga ini adalah elemen dari doa. Watchman. Seperti penjaga. Nanti satu waktu nanti saya akan ajar Bapak Ibu tentang bagaimana doa menara. Tapi itu bisa beberapa sesi, dipecahin beberapa sesi. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Lawan kita bukan tetangga. Lawan kita bukan mantan pacar kita. Lawan kita bukan suami istri. Lawan kita itu adalah iblis. Iblis itu bahasa Yunaninya adalah diabolos. Kalau Bapak Ibu suka tidak doa setiap hari, itu artinya diabolos. Kalau Bapak Ibu tidak baca Alkitab setiap hari, namanya diabolos. Nama setan itu dalam bahasa Yunani itu diabolos. Siapa yang suka bolos ibadah? Berarti dia sama dengan? Nggak usah tulis, ngaku aja. Nggak usah tulis, nanti ketahuan, malu-maluin. Ya. Dan Alkitab berkata ini berjalan berkeliling. Kalau Bapak Ibu pernah keliling dunia, Anda masih kalah dengan setan. Setan menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan tanya, Tantan dari mana?
keliling dunia. Lihat hambaku Ayub. Iya, kamu pagari kan. Coba angkat perlindungannya. Setan sangat takut dengan mereka yang punya kehidupan doa yang intim dengan Tuhan. Alasannya kenapa? Karena ada proteksi. Karena ada kekuatan yang memang setan nggak bisa sentuh. Kenapa nggak bisa sentuh? Karena ketika Bapak Ibu berdoa, maka itu seperti keintiman suami istri. Nggak bisa sentuh. Itu sangat privasi. Tuhan jaga itu. Makanya dipakai kata yadah bahasa Ibrani, dari Kejadian pasal 3, Adam bersetubuh dengan Hawa, itu kata mengenal pertama kali dipakai kata yadah di situ. Bahasa Yunani dipakai kata ginosko. Ginosko, kalau yada itu adalah hubungan intim suami istri, ginosko itu menikmati. Banyak orang tidak menikmati doa. Banyak orang tidak menikmati waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Dalam baca firman, dalam ibadah, dia tidak nikmati itu. Sehingga sekarang ini kita mulai punya sebuah kebiasaan baru. Bukan cuma karena kebiasaan baru jaga jarak, kebiasaan baru bukan cuma pakai masker, tapi kebiasaan baru ketika kita ibadah, paling tidak kita datang tepat waktu, kamera kita buka, supaya jangan sampai kamera tutup, kita dengar khotbah, tapi kamera yang nonton kita, karena kita ketiduran. Jadi hal yang pertama, 1 jam dengan Tuhan adalah sanggup berjaga-jaga. Yang kedua adalah berjaga-jaga harus minimal 1 jam. Jadi Bapak Ibu yang tadinya 5 menit, 10 menit, atau setengah menit, 30 detik, karena doa makan, Tuhan berkati makan ini. Aku udah lapar sekali, dalam nama Yesus. Orang lapar, cepat doanya. Dan saya lihat muka-muka Anda, lihat saya. Wow, doa makan cepat sekali karena lapar. Dan itu cuma kehidupan Anda everyday, cuma seperti itu. Ketemu Tuhan cuma dalam doa makan. Berjaga-jaga harus minimal 1 jam. Tidak sanggupkah engkau bertahan 1 jam? Mungkin ada pertanyaan, Pak Pendeta, Pastor, bagaimana saya bisa berdoa 1 jam? Saya 15 menit, 10 menit aja sudah kehabisan kata. Mau ngomong nggak tahu apa. Maka saya katakan agak bingung juga orang Kristen ya. Kalau ngobrol dengan teman 2 jam nggak habis-habis. Kalau telepon sampai teleponnya panas, dia masih belum selesai ngomong. Tapi doa 1 jam dengan Tuhan pemilik kehidupan, 15 menit kehabisan kata. Bagi saya itu sesuatu yang bagi saya abnormal. Normalnya adalah minimal 1 jam. Doa itu bagaimana caranya? Doa itu harus detail. Jangan naikkan doa umum. Jangan naikkan doa umum. Contoh, kita masih punya suami, kita masih punya istri. Anak kita, saya punya anak 2. Kemudian kakaknya istri, itu di atasnya ada 5 kakak. Masing-masing sudah berkeluarga. Masih ada mama. Kalau saya doa umum, saya doa begini, Tuhan berkati. Keluarga saya nomor 4, di bawah masih ada adik, di atas ada 3 kakak saya. Kalau saya doa keluarga, saya akan berkati, Tuhan berkati keluargaku, berkati keluarga istriku. Jaga mereka, lindungi mereka, dalam nama Yesus. Setengah detik. Nggak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Tapi kalau saya mau doa detail, maka saya doa kepada mama mertua saya. Tuhan berkati mama mertuaku, yang sekarang ini nanti tanggal 29 Januari umur 93 tahun. Biarlah hari-hari hidupnya ini ada dalam perlindungan Tuhan. Tangan Tuhan yang perkasa menjaganya, melindunginya, memagarinya. Dia ada dalam covering, hatinya tertuju kepada Engkau. Tangan kasih-Mu menjaga dia. Matanya tetap tertuju kepada Engkau sekalipun tubuhnya lemah, tapi rohnya kuat. Biarlah hatinya tetap ucap syukur, karena Tuhan adalah Tuhan atas hidupnya. Engkau menjaga dia. Selesaikan mama mertua, 15 menit.
Berdoa untuk istri saya. Tuhan berkati istriku, pakai dia menjadi alat klien. Selesaikan istri. 20 menit. 15 menit, 20, 35 menit. Doa untuk kakak Kris, anak saya yang paling gede, berkati kuliahnya, berkati masa depannya, berkati semuanya, sudah mulai berdoa, berkati dia kalau dia temukan temannya, pasangannya, kasih yang takut akan Tuhan. Semua berdoa untuk anak laki-laki 30 menit. 35, sudah 1 jam 5 menit, belum anak perempuan, belum berdoa untuk kakak-kakak satu-satu, bisa berjam-jam. Bisa ngerti? Doanya detail. Bapak Ibu mau jawabannya detail, tapi nggak mau doanya detail. Mau jawabannya detail, doanya umum. Betul Tuhan tahu keperluan kita. Tapi Tuhan mau kita datang ngomong jujur. Tuhan mau kita membangun sebuah hubungan. Katakan, saya baru tahu. Dan saya mau lakukan. Amin 10.000 triliun kali. Sehingga nanti next saya akan tanya lagi. Mana yang berdoa 5 menit, 10 menit sudah nggak ada lagi. Bapak Ibu yang sudah berdoa 1 jam, jangan menghakimi mereka yang baru 10 menit. Mungkin mereka nggak tahu caranya. Sekarang dengan sekolah doa ini kita diajarkan bagaimana berdoa. Dari 5 menit, 10 menit menjadi 1 jam. Minimal 1 jam. Haleluya. Dan Alkitab berkata begini, kalau Bapak Ibu sudah berdoa 1 jam, 1 jam itu cuma bertahan dan belum menyerang. Tidak sanggupkah engkau bertahan 1 jam saja? Jadi 1 jam doa itu cuma bertahan. Kalau menara doa kami itu makanya ada guidance-nya. 5 menit pertama itu datang mengaku dosa dulu. Tuhan ampuni saya kalau hari ini saya buat dosa, pikiran saya salah, pikiran saya najis, mulut saya lancang, ngomong kata sia-sia. Hari ini Tuhan saya marah dengan anak saya tersinggung dengan teman saya, ngaku semuanya. Setelah itu minta darah Yesus sucikan. Setelah minta darah Yesus sucikan baru masuk dengan pujian. Ingat, masuk ketemu Tuhan itu bukan dengan pujian, masuk dengan darah Yesus. Minta darah Yesus sucikan dulu, itu stepnya. Setelah pujian penyembahan, karena masing-masing tentukan waktu, misalnya 1 jam atau 2 jam berdoa di menara. Setelah masuk pujian penyembahan, misalnya 20 menit, kemudian syafaat, pokok doanya ada setiap bulan keluar. Next nanti kita akan kasih seperti itu. Tapi 1 jam doa adalah cuma bertahan. Belum menyerang. Yeskel 22 ayat 30 berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Aku mencari di tengah-tengah Zoom, Healing and Prophesy, seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Tuhan itu cuma cari seseorang. Kita yang ada di tempat ini lebih dari seseorang. Sebab kalau Tuhan tidak temukan, maka Alkitab katakan begini, negeri di mana kita tinggal, kota di mana kita tinggal, negara di mana kita tinggal, hancur, akan hancur. Ternyata ketika Tuhan izinkan kita ada di Indonesia, untuk kita berdoa bagi Indonesia, untuk kita berdoa kepada Presiden, untuk kita berdoa kepada pemimpin. Jangan percaya bahwa ada ramalan-ramalan yang berkata bahwa Indonesia akan hancur, akan ada kudeta. Itu ramalan bohong. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Saya lihat ada di YouTube itu yang namanya Mbak Yu itu. Katanya berkata tahun ini ada pergantian presiden. Itu ramalan bohong. Ya. Kenapa sampai saya berkata seperti itu? Orang percaya kita ini, setiap kali berdoa, setiap kali ibadah, kita berdiri bagi Indonesia.
berseru bagi Indonesia. Tuhan itu cuma cari seseorang. Kita lebih dari seseorang. Kita ambil ribuan, ratusan orang untuk berseru supaya Tuhan berkati negeri ini. Pulihkan negeri ini, berkati presiden, berikan hikmat kepada presiden. Berikan kekuatan kepada para menteri yang bekerja. Kok ada orang ramalkan terjadi kehancuran? Itu harus ditolak. Itu intimidasi, tipu daya setan. Haleluya. Tuhan berkata, aku mencari seseorang. Dan seseorang itu Anda dan saya. Doa yang efektif adalah tidak hanya sekedar bertahan dan mengasihani diri sendiri. Tetapi dalam suatu tingkatan harus juga menyerang. Ada orang berkata begini, terlalu banyak orang benar diam. Sehingga orang jahat itu muncul. Tapi ini waktunya di mana orang benar harus muncul dan bersuara. Supaya kebenaran itu menghapuskan tanda-tanda cakaran setan. Dan bagaimana Anda bersuara? Paling tidak, doa yang efektif. Doa yang efektif adalah tidak hanya sekedar bertahan dan mengasihani diri sendiri. Gua ini punya masalah banyak, aduh, keluarga gua berantakan, aduh, tidak ada usaha, tidak ada kerjaan masa pandemi gini, tidak ada uang, tidak ada ini. Terlalu mengasihani diri sendiri. Kalau Bapak Ibu adalah masalah, cari orang bermasalah, doakan mereka. Nanti Tuhan urus masalah. Kalau Bapak Ibu sakit, cari orang sakit, doakan orang sakit. Anda yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan urus Anda. Kalau Anda sedang punya problem dengan keuangan, dengan pekerjaan, cari orang yang sedang punya problem dengan pekerjaan dan usaha. Doakan dia, Tuhan urus usaha. Ketika Anda care dengan orang lain, sorga care dengan Anda. Kok nggak ada amin? 1000 triliun kali. Doa yang efektif adalah tidak hanya sekedar bertahan dan mengasihani diri sendiri. Itu doa yang cengeng. Itu doa yang mengasihani diri sendiri. Dan doa model seperti ini tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi satu saat saudara dan saya harus punya doa menyerang. Nah, saya tidak akan bahas ini banyak. Karena nanti ketika bulan depan kita akan buka sesi berikutnya. Saya akan jelaskan banyak tentang doa peperangan rohani kepada saudara. Mulai dengan jenis-jenis doa dari dasar doa pribadi, kubu doa, menara doa, doa syafaat, kemudian dibagi dalam beberapa cabang dan akan dijelaskan kepada Anda. Ya. Sehingga kita menemukan calling, panggilan. Apakah panggilan doa ini hanya untuk orang-orang yang punya karunia doa? Tidak. Gereja yang sehat adalah 100% jemaatnya berdoa. Katakan amin 100 juta triliun kali. Amin. Gereja yang sehat adalah gereja yang 100% jemaatnya berdoa. Tulis Bapak Ibu. Gereja yang sehat adalah gereja yang 100% jemaatnya berdoa. Bukan cuma 5, 6, 7 orang yang berdoa. Itu gereja nggak sehat. Oh, saya punya tim doa. Berapa jemaat? Berapa tim doanya? 20 orang, berapa jemaatnya? 500 orang, nggak sehat. Lalu yang lain ngapain? Yang lain titip-titip doa. Itu namanya spirit of Herodes, titip-titip doa. Haleluya. Tetapi dalam satu tingkatan, doa harus juga menyerang. Level bertahan itu 1 jam. Tujuannya adalah kenapa Tuhan suruh kita berdoa 1 jam. Kenapa Tuhan suruh kita bertahan 1 jam. Supaya kita tidak jatuh di tangan musuh. Makanya kalau Bapak Ibu baca tadi Matius 14, kalau kita baca tadi ayat 32 sampai 42, dengan sangat jelas Tuhan berkata, roh penurut, daging lemah. Karena itu tidak sanggupkan kau bertahan 1 jam. Tuhan sedang kasih sebuah training kepada ketiga muridnya, yang nanti akan menjadi sebuah role model membangun gerejanya di muka bumi ini, bahwa level bertahan itu 1 jam. Dan tujuannya adalah supaya gereja, Anda dan saya tidak jatuh ke dalam tangan musuh. Dan saya punya apa namanya, sebuah encounter with God dengan Tuhan dalam doa. Ketika kita doa di atas 30 menit, maka Anda akan merasakan atmosfer Allah.
atmosfer surgawi mulai mencengkram Anda. Ketika Bapak Ibu masuk di situ, rasanya Anda sepertinya Anda nggak bisa keluar cepat-cepat. Sepertinya ada suara yang berkata, aku rindu kamu, aku rindu engkau menyembah aku rindu fellowship ini. 1 jam itu nggak kerasa. 1 jam nggak kerasa. Ketika Bapak Ibu sudah masuk, maka Bapak Ibu akan merasakan atmosfer damai, sukacita. Betul Bapak Ibu punya masalah banyak, betul persoalan banyak. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam hadirat Allah, Anda akan melihat, wow, di situ bisa karunia, penglihatan, di situ Anda bisa dengar Tuhan bicara. Anda akan merasakan terobosan, sekalipun ketika buka mata situasi belum berubah. Tapi intinya adalah alam rohnya. Anda lihat terobosan dulu. Tujuannya adalah supaya kita jangan jatuh di tangan musuh. Setan sangat tahu. Setan sangat tahu bahwa ketika orang percaya berdoa, kerajaannya hancur. Anda berdoa itu merampas orang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setan sangat tahu itu. Setelah saudara dan saya menang dari godaan musuh, maka kita bisa menjarah. Melihat hasil-hasil dari doa yang kita naikkan pada Tuhan. Bapak Ibu jangan harapkan ada jawaban. Bisa saja tiba-tiba Anda yang nggak pernah doa, tiba-tiba didoakan oleh seorang hamba Tuhan, lalu Anda sembuh. Itu kedaulatan Tuhan, nggak ada yang bisa protes. Tapi pertanyaannya begini, setelah Anda disembuhkan, apakah Anda punya hubungan pribadimu dengan Tuhan? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dalam waktu pelayanan saya, bahwa ada orang yang didoakan kesembuhan. Beberapa tahun kemudian, dia bisa jauh daripada Tuhan, dan sakitnya lebih parah lagi. Kenapa? Karena dia hanya cuma terima mujizat, dan dia pikir itu seperti terima lotre. Lalu dia tidak membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Setan pergi dan mengajak 7 roh yang lebih jahat, keadaannya semakin parah. Setelah Bapak Ibu menang dari godaan musuh, maka kita bisa menjarah. Menjarah artinya terima jawaban. Datang merampas kembali apa yang dirampas oleh setan. Melihat hasil-hasil dari doa yang kita naikkan pada Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, apa yang ditulis oleh pemazmur, orang yang berjalan maju sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Itu adalah orang-orang yang berdoa, menangis karena mereka tahu bahwa tangisan mereka itu tidak jatuh percuma karena ditampung dalam kirbat Allah. Satu-satunya air mata yang ditampung dalam kirbat Allah adalah doa orang-orang benar. Dan para pendoa harus ingat 2 hal ini. Para pendoa harus ingat 2 hal ini. Pertama, semakin banyak kita berdoa, maka semakin banyak masalah yang akan datang pada kita. Pendoa harus ingat itu. Jadi ketika kita jadi pendoa, jangan pikir bahwa masalah langsung pergi. No. Karena seluruh isi neraka akan menyerang saudara ketika Anda berdoa. Bapak Ibu tulis di situ. Ketika saya berdoa dengan benar, seluruh isi neraka menyerang saya. Tetapi, ada tetapinya, Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan atasnya. Katakan amin 10.000 triliun kali. Wow. Hal yang kedua, pendoa harus ingat ini, seorang pendoa adalah orang yang dipimpin, bukan pemimpin. Ingat itu Bapak Ibu. Seorang pendoa adalah orang yang dipimpin, bukan pemimpin. Artinya apa? Artinya pendoa sejati adalah mereka yang punya penundukan diri, submission penuh pada pemimpin mereka. Saya lihat ada beberapa orang-orang yang dipakai dengan karunia-karunia. Ketika mereka ada di satu tempat, ada pemimpin dan mereka selalu memberontak kepada pemimpinnya. Karena mereka merasa mereka punya karunia, dapat penglihatan, punya nubuatan. Dan mereka selalu berontak dengan pemimpinnya. Saya beritahukan kepada mereka, akhir hidup mereka sangat tragis. Karena ini 2 hal yang saya belajar ketika saya ada di bawah pengembalaan. Kami dapat begitu banyak pernyataan karena menara doa 24 hours.
Dan ketika dapat pernyataan, semua harus melalui sortir saya sebagai koordinator doa. Saya harus tanda tangan dan masukin kepada gembala senior. Ada kalanya pernyataan-pernyataan yang datang, respon atau tidak, saudara dan saya nggak perlu sentuh. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan bicara kepada para pemimpin juga. Kita orang-orang yang dipimpin tetap submission. Kalau Bapak Ibu, karena para pendoa ketika dekat dengan Tuhan, maka mereka akan punya banyak karunia. Mereka akan dipakai oleh Tuhan. Kalau nggak dijaga dengan baik-baik, mereka nggak sampai sebuah tingkatan matang, mereka akan sombong. Dan mereka akan merasa lebih daripada pemimpin mereka. Karena itu submission harus menjadi ciri khas dari para pendoa. Itu dulu. Harus menjadi ciri khas dari para pendoa. Yang ketiga, berjaga-jaga 1 jam adalah supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Yang pertama adalah sanggup dari dalam. Yang kedua adalah minimal 1 jam. Saya ajarkan Bapak Ibu dengan simpel bagaimana Bapak Ibu berdoa 1 jam tadi. Yang ketiga adalah berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Banyak anak Tuhan jatuh dalam pencobaan karena tidak berdoa, bahkan kurang berdoa. Ini standar yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kan kenal saya hanya cuma dari khotbah, kan jarang ngomong pribadi, ajak saya minum kopi kan juga belum. Face to face belum ya. Belum ketemu kan. Jadi Bapak Ibu belum kenal saya, baru tahu Pastor Luther. Belum kenal. Yang paling kenal saya itu istri saya dan anak-anak saya. Kalau Bapak Ibu jarang ngomong dengan saya, maka saya nggak akan kenal Bapak Ibu lebih dalam. Tapi karena saya dengan istri sering ngomong, sering bicara dengan anak-anak, kenal. Istri saya kenal istri saya. Kalau saya punya waktu kurang dengan istri saya, dia akan protes. Kalau Bapak Ibu sering ngomong dengan Tuhan, Tuhan kenal Bapak Ibu. Tapi kalau sekali-sekali, Tuhan tahu, tapi Tuhan yang siapa ya? Terus datang ngotot lagi, harus jawab hari ini. Kalau tidak jawab, aku nggak mau ibadah lagi. Kok ngambek? Makanya Alkitab katakan kamu tidak dapat apa-apa karena kamu kurang berdoa. Bukan tidak doa tapi kurang. Kurang fellowship-nya. Kalau kita mau kuat dan menjadi pemenang kehidupan, maka tidak ada jalan lain yang harus kita lalui selain jalan doa. Ulangi. Kalau kita mau kuat dan menjadi pemenang kehidupan, maka tidak ada jalan lain yang harus kita lalui selain jalan doa. Katakan amin 10.000 triliun kali. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi pemenang kehidupan, tidak ada jalan lain. Doa. Amin. Jalan ini sangat mudah dan tidak butuh biaya mahal. Doa itu sangat mudah dan tidak butuh biaya mahal. Hanya butuh waktu dan komitmen konsistensi kita. Saya ajarkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah yang sering ikut saya Zoom ini, saya ajarkan gini, jangan berdoa ketika masalah datang baru berdoa. Karena prosesnya akan panjang, karena Tuhan tahu hati saudara. Bapak Ibu datang hanya untuk dapat jawaban, setelah dapat jawaban akan pergi 10 tahun baru balik lagi ketika masalah datang. Alkitab mengajarkan kepada kita berdoa senantiasa. Dan berdoa datang berdoa bukan karena Anda mau dapat hasil, tapi karena kita mencintai Tuhan. Sanggup tapi dari dalam. Semua orang hebat dalam Alkitab, mereka tidak terlahir dari keluarga hebat. Tapi yang saya temukan adalah, dan saya belajar Alkitab, bahwa mereka punya hubungan yang hebat dengan Tuhan. Itu yang membuat mereka hebat. Anda mungkin bukan terlahir dari orang hebat. Tapi karena Anda punya hubungan yang hebat dengan Tuhan, Tuhan akan pakai Anda dengan hebat. Saya dari keluarga sederhana. Papa mama saya petani. Dan 3 kakak saya di atas kuliah ketika saya lulus SMA. Dan papa saya bilang, kalau kamu mau kuliah nggak apa-apa. Tapi saya sangat tahu sekali bagaimana kehidupan papa, mama saya jualan, saudara.
Sampai hari ini umur 76 tahun, masih jualan. Kami anak-anak semua sudah bilang jangan, tapi beliau tetap, dan kita nggak bisa larang. Karena mama saya jualan sebelum saya lahir. Saya dengan kakak saya laki, itu jaraknya 8 tahun. Yang pertama. Dan kami punya dusun itu dari puncak gunung sampai di kaki gunung. Mulai ada cempedak, mulai ada cengkeh, ada manggis, ada langsat, ada durian, ada segalanya. Dan papa saya pikir nanti saya jadi penjaga dusun. Tapi saya katakan tidak. Ya. Lalu saya mulai berjuang sendiri. Umur 19 tahun saya tes di sebuah perusahaan. Dan saya diterima, saya kerja, dan saya bilang untuk mama saya begini, kalau saya kerja baru nanti saya kuliah. Karena saya lihat mama saya begitu berat untuk membayar 3 anaknya di atas. Kami bukan orang hebat. Tapi ketika saya ketemu dengan Tuhan, saya lihat Tuhan ubah saya. Saya ingat ketika saya masuk dalam hutan, naik ke gunung, ketika lihat pesawat, saya selalu teriak waktu saya masih kecil, pesawat, pesawat, dengar saya. Otomatis tidak didengar oleh pilot. Saudara, ketika saya bertobat dan saya dipercayakan Tuhan banyak hal, ada kalian 1 bulan saya bisa pergi naik pesawat itu bisa sampai 6-7 kali sebulan. Sebelum pandemi ini. Dan saya ingat ketika saya panggil-panggil pesawat, satu saat saya duduk di lounge dan sudah panggilan ketiga. Saya sengaja duduk. Kemudian nama saya dipanggil, Tuan Luther Dias. Tuan Luther Dias, Anda segera naik ke pesawat panggilan terakhir. Saya ambil tas saya dan saya berjalan dan saya ngomong, dulu saya panggil-panggil kamu, kamu tidak jawab saya. Sekarang kamu yang panggil-panggil saya. Siapa Luther Dias? Cuma seorang anak petani. Siapa Tuhan Yesus? Dia dari keluarga yang sederhana. Papanya tukang kayu. Tapi dia punya hubungan yang intim dengan bapaknya. Semua orang hebat dalam Alkitab, mereka tidak terlahir dari keluarga hebat. Tapi mereka punya hubungan yang hebat dengan Tuhan. Apakah itu Anda? Saudara dan saya mau hebat. Anda boleh punya kedudukan hebat, tapi di luar Tuhan, itu kain lara. Itu kain yang dipakai membersihkan kusta. Anda punya prestasi hebat, tapi kalau tidak dipakai memuliakan Tuhan, itu sia-sia. Anda punya uang banyak, tapi tidak pakai untuk extending the kingdom, maka itu cuma kertas yang ditulis-tulis nomor yang Anda pegang. Saya beritahukan ini kepada saudara, orang hebat, karena dia punya hubungan yang hebat dengan Tuhan. Maka kehidupan doa tidak bisa lagi ditawar-tawar. Anda hari ini mau jadi orang hebat, maka berdoa. Jadi ketika setan bilang begini, jangan doa, kasih tahu kepada dia, kamu memang pecundang. Ketika setan berkata begini, jangan doa, kasih tahu masa depannya dalam neraka, tapi Anda beritahu masa depanku, yaitu bersama-sama dengan Tuhan yang hebat, yang aku sembah, yang aku tinggikan, namanya Yesus Kristus, itu orang hebat. Dan saya beritahukan kepada saudara, orang hebat bukan berarti mereka nggak pernah jatuh. Orang-orang hebat pernah jatuh. Beberapa pernah jatuh dalam dosa seperti Raja Daud. Jatuh dalam perzinahan dengan Bathsyeba. Orang-orang hebat mereka nggak sempurna, tapi mereka selalu bangkit. Bangkit lagi. Dan menjadi contoh kehidupan doa yang luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa Daud satu hari berdoa 7 kali, sehari berdoa menyembah Tuhan. Seorang raja yang sibuk mengatur kerajaan 12 suku. Tapi punya waktu 7 kali sehari. Anda satu hari doa berapa kali? Nggak usah jawab, malu-maluin. Anda punya waktu doa berapa kali? Raja Daud yang sibuk 7 kali sehari. Wow, dia menyembah Tuhan. Makanya dikatakan pemazmur yang disenangi di Israel berkenan di hati Tuhan. Kehidupan doa dari Daniel yang sibuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Tidak terganggu dan tidak terancam dengan intimidasi
juga tidak takut kehilangan jabatan ketika para pembesar-pembesar Darius menulis sebuah keputusan bahwa tidak boleh menyembah Allah lain selain menyembah raja. Daniel tetap naik di loteng atas dan berdoa 3 kali sehari kiblat Yerusalem. Orang hebat itu tidak takut ancaman dan intimidasi. Orang hebat itu tidak takut kehilangan jabatan. Orang hebat itu mengerti bahwa segala yang dia punya datang dari Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Tuhan cuma pakai mulut pemimpin. Pakai mulut orang lain. Kalau saya mau tunjukkan masih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Seperti Abraham yang tawar-menawar untuk Sodom. Seperti Yakub, seperti Ishak, seperti Nabi Samuel yang berdoa terus. Ada begitu banyak. Dan kita malam ini, Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Siapa yang membujuk? Setan, diabolos. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, ini kata yang dipakai yada. Umat yang punya keintiman dengan Allahnya akan tetap kuat. Bukan cuma kuat, dan akan bertindak. Wow. Bukannya digoda, bukannya jatuh, tapi akan kuat dan bertindak. Mereka akan menjadi kuat dan tidak jatuh dalam pencobaan di saat mereka memilih untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Intim dengan Tuhan. Umat yang mengenal Allahnya. Intim dengan Allahnya. Itulah yang membuat sorga menjaga langkah-langkah mereka sampai akhir. Akhir pertandingan iman mereka di muka bumi ini. Pertanyaan terakhir begini. Bagaimana dengan Anda?